Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman, bersua kembali kita dalam Darwanto Hikmatologi. Proses mencerdas lembutkan hati nurani kita masing-masing berdasar pada keimanan dan kepercayaan yang tulus kita yakini. Pemirsa, dengan maraknya sosial media massa, dakwah kian tertabur dengan merata di seluruh dunia, nyaris tak berbatas ketika manusia dapat terhubung di dunia maya. Namun sungguh di tengah peradaban teknologi yang tinggi, masih kita dapati kekeliruan bukan kesalahan. Jadi kalau salah itu disengaja untuk salah dan dibenarkan. Namun kalau kekeliruan karena terpeleset. Karena itu di dalam riwayat yang ditulis Imam Ahmad dalam musnadnya, nanti di suatu zaman Rasulullah bersabda, yang aku khawatirkan adalah munculnya ulama yang terpeleset dan perdebatan orang-orang munafik tentang Al-Quran. Kita bahas satu saja, yakni tentang terpelesetnya ulama. Kita mendengar sejak sekolah dasar kalau kami dulu, mungkin kalau sekarang malah sejak TK. Islam itu adalah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini yang dikesankan secara populer. Jadi seolah-olah Islam itu adalah agama yang paling baru, dan bukan seolah-olah. Memang dikatakan oleh para penceramah dan guru-guru kita di sekolah dasar dulu, Islam itu adalah agama yang paling muda. Apalagi kalau kita berbicara Nusantara. Maka setelah Indo, Buddha, dan seterusnya, bahkan agama-agama lokal yang ada di Nusantara, baru Islam datang. Bahkan antara Gujarat dengan Makkah dalam perkembangan penyebaran Islam itu saja sudah menjadi perdebatan. Seolah karena terpeleset, namanya terpeleset itu jalan hati-hati tapi terpeleset. Jadi seolah Nabiullah Adam alaihissalam itu bukan orang Islam, karena ditenggelamkan oleh Islam itu datang sebagai agama baru. Bahkan ada yang lebih miris, Islam itu datang di Nusantara sebagai agama penjajah. Sangat miris sekali. Nah, kalau kita merujuk sejarah peradaban manusia, yang pertama, yakni adalah keluarga Nabiullah Adam alaihissalam.
Bahkan kalau di dalam surah Al-A'raf itu disebutkan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ada tauhid di sini. Ketika Allah mengajak dialog ruh, maka ruh oleh Allah dibekali jawaban bahwa aku hamba ini menjadi saksi. Saksi apa? Saksi tentang Allah, berarti beriman. Karena beriman maka orang ini selamat. Dan agama yang menuntun keselamatan itu adalah Islam. Salam, silem, salam, salamatun. Selamat, damai, bahagia, sejahtera. Tidak saja untuk diri tapi juga untuk semua umat manusia, dan lebih dari itu untuk rahmat alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, karena itu maka mindset kita, pola pikir kita harus dirubah. Dari Islam yang seolah-olah itu baru, maka Islam adalah agama yang paling akhir dan agama yang paling awal sekaligus agama yang paling akhir. Paling awal karena dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, diakhiri kesempurnaannya sampai dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengatakan baru disempurnakan Islam atau orang-orang Muslim itu dituntun kesempurnaannya pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti hari kiamat, jawabnya benar. Namun anak-anak sejak dini, sejak PAUD, TK, SD harus ditanamkan satu kesadaran terutama bagi anak-anak orang-orang muslimin muslimat mukminin mukminat bahwa Islam adalah agama pemula. Oleh sebab itu pernah saya katakan dalam sesi yang lain, animisme dinamisme itu adalah karena dampak rasionalisme yang dianut oleh manusia. Jadi rasionalisme, Tuhan kok tidak pernah bertemu dengan kita, tidak pernah menemui kita, maka dia berdoa di depan batu, berdoa di depan pohon yang besar, ataupun di sungai dan seterusnya. Kemudian dikabulkan oleh Allah Tuhan yang Maha Rahman doanya itu. Karena begitu kuatnya kepercayaan, karena Allah itu berdasarkan hadis qudsi selalu menuruti persangkaan hamba, maka jadilah ada animisme dinamisme. Jadi sangat tidak benar kalau dikatakan di Nusantara ini sebelum ada agama diawali dari animisme dinamisme. Bukan begitu. Jadi seluruh daratan bumi ini ketika ada manusia, di situ ada pemimpin, dan setiap pemimpin yang diturunkan oleh Allah adalah seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah. Ketika kita menyadari bahwa Islam agama sejak zaman Nabi Adam alaihissalam disempurnakan syariatnya. Jadi ingat, disempurnakan syariat. Yang sempurna syariatnya bukan pendapatnya ulama. Karena dalam hadis Al-Baihaqi disebutkan bahwa kian Anda belajar, kian Anda iqra tentang Al-Quran, maka kalian akan mendapati keajaiban, keistimewaan, ketakjuban, the miracle, the power, keajaiban, kekuatan
yang selalu baru di dalam Al-Quran. Ketika zaman kami masih kecil sampai dengan remaja, kita sulit mendapatkan pencerahan tentang sholat yang menyehatkan, yang dianalisis berdasarkan anatomi. Tidak berarti ulama-ulama yang dulu itu tidak cerdas, tapi kecerdasan ulama-ulama yang terdahulu sebagai fondasi untuk kita kembangkan dengan pemahaman-pemahaman yang modern bahkan postmodern, namun esensinya tetap tidak menambah dan tidak mengurangi hakikat dari syariat itu sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.